Kalian pasti tahu kalau gue nggak pernah bawa barang-barang seperti itu. Hai guys, kembali lagi di Virgo Putri Arika. Di video kali ini gue berada di pabrik tertua yang ada di Bogor. Pabrik ini dibangun pada tahun 90-an dan mulai kosong pada tahun 2000-an guys, karena pabrik ini mengalami bangkrut pada tahun 2004. Luas pabrik ini 1,2 hektar. Di belakang gue ini adalah bangunan-bangunan pabriknya. Mungkin di sebelah sana kantor, ini bagian produksi, checking dan finishing dan lain-lain. Gue gak sabar banget mau explore semuanya 1,2 hektar. Dan kalian tahu nggak, sekarang itu adalah hari Kamis malam, yang dimana malam Jumat. Ini sekarang waktu menunjukkan jam 7 malam. Gue nggak berani tengah malam karena ya gue perempuan. Jadi semalam-malamnya ya jam 7 jam 8 lah ya, kita langsung explore. Ini aja jam segini gue udah merasakan vibes-nya itu udah beda gitu. Kayaknya tuh banyak yang ada sesuatu gitu di dalam gedung itu. Jadi langsung aja kita masuk. Guys, kita langsung aja mau naik ke atas karena di sini ada sebuah pintu dan juga jendela yang bisa kita buka biar kita bisa ngintip dalamnya seperti apa. Kayak denger suara itu. Apa? Anjing. Atau suara gitu. Nah, ini pintunya tuh adalah pintu kaca dan itu kayaknya jendelanya tuh bolong-bolong, jadi kita bisa ngecek dalamnya seperti apa. Gua nggak kelihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk dalamnya ya, tuh kalian bisa lihat dengan jelas. Kalian bisa ya? Sekarang kita lihat yang lantai satunya ya, masih di bangunan perkantorannya guys. Gue agak nggak tenang ya, karena pertama ini udah malam, kedua malam Jumat dan kita cuma berdua doang. Perempuan-perempuan lagi. Ini mungkin kelihatan ya guys, dari sela-sela jendela ini, kalau kalian pengen lihat. Wow, sudah berkarat semuanya. Kalian nggak kelihatan ya, kalau gue bisa ngeliat, gue deskripsikan aja ya dalamnya. Ya kayu-kayu, lampu, skat-skat gitu, dan di dalam tuh ramai banget. Atau suara apa gue nggak tahu, tapi ini ramai banget. Terus gue berada di depan gedung bangunan A. Ini ada namanya di atas. Kalau untuk fungsi-fungsinya per gedung itu gue nggak tahu pasti ya, tapi yang pasti ya gedung perkantoran, gedung produksi, finishing, checking dan lain-lain. Ini kita udah mau menuju ke belakang dan belakang itu ada pohon dan sawah. Apakah kalian mau masuk ke dalam? Coba kita ngintip ya. Tapi kalau pintunya ini emang nggak bisa dibuka guys. Tuh, ini udah kegembok, bahkan gemboknya pun udah karatan kayak gini. Nggak bisa. Nggak kelihatan apa-apa kan? Dan nggak kelihatan apa-apa. Dengar nggak? Suara anak kecil, bayi-bayi. Iya, suara anak kecil. Ini musola ya guys. Suaranya terdengar dari ini, musola. Kelelawar. Aduh, bentar. Gue punya rasa takut ya. Gue dari tadi tuh kayak suara hewan. Tapi kok suaranya kayak bayi gitu. Padahal yang sering dilihatkan di sini adalah sosok perempuan berambut panjang, putih, menggunakan kebaya, sampai sosok siluman ular. Tapi kenapa gue didengarkan suaranya bayi, suara bayi gitu loh. Coba kita menyelusuri sini. Buat naruh tas dan ini mau menuju ke bagian belakang nih guys. Dan kanan kiri gue adalah sebuah gedung-gedung kosong. Guys, kalian tahu nggak di situ ada tulisan apa? Dilarang bekerja seorang diri. Kenapa? Tempat apa itu PWG itu? Coba kalian yang tahu boleh komen. Dilarang bekerja seorang diri. Dan di belakang gue ini udah bagian belakang yang dimana banyak sekali pohon-pohon pisang. Untuk di perasaan gue nggak tenang gue. Boleh nggak? Jangan. Kamera mati dong, kamera mati. Masih jauh sih, masih banyak sih yang harus kita telusuri. 1,2 hektar, berapa langkah nih? Sayang ya nggak bisa masuk, tapi walaupun gue nggak bisa masuk ke dalam pabriknya, gue udah merasakan nggak tenang gitu, vibes-nya. Terus gue kayak kebayang-bayang saat ini masih beroperasi gitu. Dan pasti rasanya sedih banget ya di saat pabrik ini dikabarkan bangkrut dan 1.200 karyawan harus diberhentikan kerja. Menurutku ya, buat kalian semua yang bekerja di pabrik ataupun bekerja dimanapun, di setiap tempat itu pasti ada hal mistisnya gitu. Gue percaya banget itu, apalagi tempat yang udah bertahun-tahun atau bekas apa tanahnya terus dibangun sebuah pabrik atau dibangun sebuah sekolah atau dibangun sebuah
Apapun itu yang dimana kalian tempat bekerja, dan itu menurut kalian mistis dan angker, tapi hebat buat kalian semua yang tetap bertahan, bisa mengesampingkan rasa takutnya demi kebutuhan gitu. Gue jadi tahu nih rasanya pegawai pabrik yang takut kalau pas dapet shift malam. Ini gue berasa kayak masuk ke sebuah pabrik, tapi gue dapet shift malam gitu. Kerasa gak sih kalau di setiap bangunan tuh kayak ramai gitu, yang tek, Tapi mereka yang tuh kayak tek. nggak bisa keluar tuh loh. Iya, apa? Jadi kayak ngeliatin kita dari luar. Nah, apa yang di dalam itu nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Tidak hanya rumah-rumah terbengkalai yang ada di Indonesia, melainkan pabrik-pabrik pun ada, wahana-wahana pun ada. Dan menurut gue ya, ujian setiap orang itu beda-beda. Nah, salah satunya pemilik pabrik ini. Ujiannya sangat besar, guys. Pabrik ini mengalami kebangkrutan pada tahun 2004. Dan 1.200 karyawannya harus resign, harus keluar, harus diberhentikan. Ini gue lagi ada di kantor posnya, yang dimana dulu security yang ada di sini, pos keamanan. Ini ada ruangan ya sepetak, jadi ini juga ada ruangan juga. Jagalah kebersihan dan kerapian. Ini digembok, yang digembok gue nggak berani untuk buka. Ternyata di wilayah pabriknya pun juga ada bis. Ini nggak tahu bis, nggak tahu mobil operasional atau emang mobil yang dititipin di sini ya. Tapi ini kelihatan banget kalau udah lama ini, dan kelihatan kalau nggak pernah dipakai gitu loh guys. Sayangnya nggak bisa masuk. Ini mobil-mobil zaman dulu nih. Oh, atap-atapnya itu udah mulai rusak tuh, atap-atap mobilnya. Terus cuci tangan di sini nih pasti. Ini ada airnya. Wih, nggak nyala guys. Nggak nyala. Tapi ini ada airnya. Pecahan-pecahan dari apa namanya kainnya ya guys, masih ada nih, masih tersisa. Yang tadi gue udah jelasin ya, ini adalah pabrik garment dan ini adalah sisa kain-kainnya. Ini masih ada guys. Oh iya, di situ juga ada meja jahit, cuman mesinnya udah nggak ada, jadi cuma mejanya doang. Kayaknya sana udah beda gedung itu. Soalnya kayak ada yang di dalam gitu loh guys. Masih beroperasi gitu, nggak tahu gedung apa yang sana. Kalau sini dan sekitarnya udah terbengkalai. Ini di kanan gua hanya semak-semak. Di depan gua sini yang masih satu pabrik garment itu. Bangunannya sudah hancur, keluar masuk mesin-mesin berat gitu ya. Guys, bangunannya sudah hancur, termakan usia, sudah rusak, lembab juga. Tapi gue ngerasa lebih tenang di sini daripada yang di bagian belakang sana tadi. Kayak berisik banget. Di sini ya berisiknya suara hewan aja gitu. Kalau gue ya, feeling gue itu kantin. Jadi pegawai-pegawai kalau jam istirahat gitu, selain jajan di luar, bisa langsung ke kantin. Hei! Ada kucing hitam. Coba kalian cari sendiri tandanya kalau ada kucing hitam di malam hari di tempat terbengkalai. Semoga 1.200 karyawan yang udah keluar dari pabrik ini udah mendapatkan pekerjaan ya. Mantan-mantan pegawai yang pernah kerja di pabrik ini, kalian boleh komentar ya. Terus ceritakan dulunya tuh seperti apa ini pabrik gitu. Untung aku kurus ya. Kalau aku agak lebar gak bisa ini guys. Tush. Guys, ternyata kita bisa dapat akses untuk masuk ke salah satu pabriknya. Ya, ini gue sekarang udah ada di dalam. Kalian bisa lihat situasinya udah sangat berantakan sekali ya guys ya. Nah, ini bagian masuk ke pabriknya. Mungkin ini dulunya adalah ruang penjagaan gitu ya. Tuh, ini buat pengambilan barang. Ada sepatu, ada bahan. Dicatat semuanya, dan ini daftar hadirnya tuh masih zaman dulu banget. Tanda tangan bro. Kalau sekarang kan udah fingerprint kan, kalau zaman dulu masih tanda tangan. Ini bagian mau masuk ke dalam wilayah produksinya, pabriknya. Wow. Hawanya beda banget sama yang di sini. Di sini super lembab. Guys, ini gokil, gue udah ada di dalam ruang produksinya. Ini tuh dulu pasti mesin jahit semua, dan orang semua duduk di sesuai job desk-nya masing-masing. Dan ini semua sekeliling ini pasti dulunya orang yang dimana sibuk bekerja. Tapi sekarang sepi, nggak ada siapapun, bangunannya udah rusak, termakan usia, dan ini udah berantakan dan super lembab. Wow, itu di situ ada beberapa tulisan ya. Kita mau baca tulisannya apa aja. Kalau kalian penasaran dalamnya seperti apa, langsung aja kita keliling ruang produksi ini. Dari sini ya guys. Ini kursi-kursinya ya, mungkin kursi-kursi pegawainya. Ini mejanya. Ini ada kipas angin. Kipas anginnya gede banget. Dan ini mungkin keranjang-keranjang hasil yang sudah dijahit, yang udah dipotong bahan-bahannya gitu guys. Gokil.
pertama kali di hidup gue datang ke ruang produksinya pabrik kain. Ini bisa lewat sini ya guys ya. Ada papan ya, papan L3, ada jam, hasil, total, semuanya nanti dicatat di papan ini. Semuanya masih serba manual ya, karena ya ini pabrik tahun 90-an gitu. Kalau mungkin sekarang apa-apa udah serba komputer gitu. Guys, ini adalah lampu-lampunya pada zaman dulu. Banyak banget lampunya, tapi sekarang udah dicopotin semua. Berarti ini dulu terang benderang. Iyalah, biar nggak salah hitung, biar nggak salah motong gitu. Jadi harus terang. Buat kalian yang orang-orang pabrik, yang pernah bekerja di pabrik atau sedang bekerja di pabrik, pasti kalian sangat disayangkan melihat kayak gini. Ini pertama kali gue lihat ruang produksi terbengkalai gini guys. Ini banyak kertas-kertas ya. Ini sendalnya tuh dulu pada nggak diambil apa gimana sih? Luas banget. Di dalam bekerja pasti ada hasil. Tuh ada tulisan tuh seperti gue baca di situ. Tadi keluar, gue juga lupa. Oh lewat situ deh. Nah, guys, bau dupa apa menyan ini? Bau banget. Gue kayaknya nggak bisa deh kesana-sana. Kaget gue cok. Ternyata ada ini. Menemukan ini di tempat terbengkalai. Kalau kalian yang ngikutin Putri Erika, kalian pasti tahu kalau gue nggak pernah bawa barang-barang seperti itu. Kaget aku. Sumpah gue lagi megang itu. Gue menemukan itu, gue shock dan langsung di. Oke, kita mau keluar ya guys. Gue nggak bisa kalau kayak gini. Kata siapakah Putri Erika nggak punya takut, gue punya rasa takut. Jadi guys, kalau kalian melihat lubangnya segini, weh.